Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita butuh uang? Bayangkan hidup ribuan tahun lalu. Tidak ada dompet, tidak ada rekening, bahkan tidak ada koin. Lalu bagaimana orang-orang dulu mendapatkan makanan, pakaian, atau alat? Jawabannya, barter. Ya, kalian pasti tahu akan hal ini. Pada masa awal peradaban, sistem barter digunakan di mana-mana. Kamu punya daging, tukar dengan gandum. Kamu punya kain, tukar dengan garam. Tapi, sistem ini punya masalah besar. Bagaimana kalau kamu butuh garam, tapi orang yang punya garam tidak butuh apa yang kamu punya? Nah, disinilah muncul kebutuhan akan alat tukar yang diterima semua orang. Dan itulah awal mula sejarah uang. Sebelum koin emas dan lembaran rupiah, manusia memakai barang-barang berharga sebagai alat tukar. Di Tiongkok kuno, orang memakai kulit binatang dan cangkang kerang. Di Afrika, manik-manik kaca dipakai sebagai mata uang. Dan yang paling unik, di Pulau Yap, Mikronesia, mereka memakai batu besar berlubang di tengah. Ya, uang mereka bisa sebesar roda mobil. Tapi ini masih belum praktis. Maka lahirlah ide untuk membuat uang logam. Sekitar tahun 600. Sebelum Masehi, di wilayah yang sekarang disebut Turki, Kerajaan Lydia mencetak uang logam pertama di dunia. Bahannya campuran emas dan perak, disebut elektrum. Tapi yang penting, bukan cuma bentuknya, melainkan cap kerajaan yang menandakan keasliannya. Inilah momen penting. Uang mulai dikaitkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Bangsa Romawi lalu menyempurnakan sistem ini. Mereka mencetak koin emas, perak, dan perunggu dalam jumlah besar, lengkap dengan wajah kaisar di satu sisi. Semakin besar kekaisaran, semakin penting uang sebagai alat kendali ekonomi. Sekitar abad ke-7 di Tiongkok, dinasti Tang mulai memakai uang kertas. Dan pada masa dinasti Song, uang kertas digunakan secara luas. Lebih ringan, lebih mudah dibawa, dan dicetak oleh pemerintah. Eropa baru mulai memakai uang kertas jauh kemudian. Sekitar abad ke-17, pertama kali di Swedia, bank mulai memberikan nota promes, janji tertulis untuk membayar emas. Lambat laun, orang lebih percaya pada kertas itu daripada emasnya sendiri. Lalu lahirlah bank sentral, seperti Bank of England, yang mencetak uang resmi negara. Ini menandai era fiat money, uang yang tidak didukung oleh emas, tapi oleh kepercayaan pada negara dan sistemnya. Abad ke-20 mempercepat segalanya. Mesin ATM, kartu debit, lalu kartu kredit. Tapi perubahan paling besar datang saat internet lahir. Transaksi mulai berpindah ke dunia maya. Uang menjadi angka di layar, tidak lagi disimpan di bawah bantal. Dan kini, kita hidup di era uang digital. Dari dompet elektronik seperti GoPay dan OVO, sampai mata uang kripto seperti Bitcoin. Bitcoin memperkenalkan ide radikal, uang tanpa negara, tanpa bank sentral, hanya sistem terdesentralisasi dan teknologi blockchain. Apakah ini masa depan uang? Sepanjang sejarah, uang bukan sekadar alat tukar. Ia adalah alat kekuasaan, simbol kepercayaan, bahkan identitas sebuah bangsa. Dari batu besar di pulau terpencil hingga koin emas Romawi, dari kertas bertinta hingga kode digital, uang terus berubah. Tapi satu hal tetap sama, kita hanya percaya pada uang karena semua orang percaya padanya. Jadi, lain kali kamu gesek kartu atau scan QR di warung, ingatlah, kamu sedang menggunakan salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah manusia.